Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Sosiologi C semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sosiologi Hukum. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Intan Hoirunisa, Mega Mugnianti Subekti, Malia Almanda Yasmin, Juliana Komsi, M. Fatihul Barkihas, Kamila, dan Muhammad Raihan Ihsan. Materi yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu mengenai memahami dan menganalisis masalah hukum dan kekuasaan. Pertama, esensi hukum dan kekuasaan. Pertama, esensi hukum. Mengenai esensi hukum, dapat ditemukan bahwa ada perbedaan pandangan di antara para ahli hukum tentang hukum. Perbedaan pandangan itu dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun dari pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Yang pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya, menurut Victor Hugo, yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofis karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmon yang mengatakan hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Yang ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradov mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Keempat, hukum diartikan sebagai kenyataan atau Dasein dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Kedua, esensi kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepemahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan. Mengenai pengertian kekuasaan, menurut Talcott Person, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka, dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya. Kedua, hubungan hukum dan kekuasaan. Hakikat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Oliveira Crona tak lain daripada kekuatan yang terorganisasi, di mana hukum adalah seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan, kekerasan fisik, atau pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa. Kekuasaan dalam konteks hukum yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kekuasaan merupakan sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Ada 3 bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan. Di antaranya, yang pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Artinya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan yang memiliki supremasi terhadap hukum. Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya, kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Ketiga, hubungan timbal balik atau simbiotik antara hukum dan kekuasaan. Artinya, hubungan itu dilihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antara keduanya. Dengan demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum dan sebaliknya hukum mempunyai fungsi terhadap kekuasaan. Ketiga, kekuasaan dalam konteks hukum.
Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, kekuasaan merupakan sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Ada 3 bentuk kekuasaan dalam konteks hukum. Yang pertama, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali. Dalam teori kenegaraan, ada 4 bentuk kedaulatan sebagai pencerminan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Keempat bentuk kedaulatan itu adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan Tuhan, kekuasaan terletak pada sumber kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Dalam kedaulatan negara, kedaulatan itu ada pada negara, dan dalam kedaulatan hukum, yang berdaulat itu bukan Tuhan dan bukan negara, tapi adalah hukum itu sendiri. Dalam kedaulatan rakyat, yang berdaulat itu adalah rakyat, di mana rakyat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah melalui sistem pemilihan umum. Kedua, wewenang. Wewenang berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai 2 arti, yaitu pertama, kuasa atas suatu, kedua, serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Kompetensi, yurisdiksi, otoritas. Yang ketiga, hak. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk menuntut pemenuhan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum dari orang lain, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan. Keempat, fungsi dialektis hukum dalam kekuasaan. Fungsi dialektis hukum dan kekuasaan adalah fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Fungsi hukum dan kekuasaan meliputi fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. Terdapat 3 macam fungsi kekuasaan terhadap hukum. Yang pertama, kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang atau lawmaking. Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif atau legislative power, yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Kedua, kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Ketiga, kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum. Pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun fungsi hukum terhadap kekuasaan, yaitu terdapat 4 macam. Yang pertama, hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan. Yang kedua, fungsi hukum terhadap kekuasaan untuk mengatur kekuasaan. Yang ketiga, fungsi hukum terhadap kekuasaan untuk membatasi kekuasaan. Dan yang keempat, fungsi hukum terhadap kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Kelima, contoh masalah hukum yang disoroti sosiologi hukum. Pertama, hukum dan sistem sosial masyarakat. Hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum. Oleh karena tak ada keraguan-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial di mana sistem hukum yang tadi merupakan bagiannya. Misalnya, apakah sistem kewarisan dalam suatu masyarakat selalu mempengaruhi sistem hukum kewarisannya? Kemudian timbul persoalan apakah dengan memperkenalkan dan menerapkan suatu sistem hukum kewarisan yang baru, sistem kewarisan lama akan dapat diubah? Persoalan-persoalan semacam itu merupakan hal yang penting yang dihadapi oleh sosiologi hukum, terutama oleh karena bagaimanapun juga, hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial suatu masyarakat. Kedua, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum. Penelitian di bidang ini penting bagi suatu ilmu perbandingan, serta untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal. Dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal? Oleh karena kebutuhan masyarakat setempat memang menghendakinya. Penelitian perbandingan ini tidak perlu dilakukan dengan cara membanding-bandingkan beberapa masyarakat yang berbeda. Akan tetapi, dapat pula diadakan penelitian terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya. Misalnya, di Indonesia dapat dilakukan penelitian perbandingan terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku di berbagai daerah dan yang didukung oleh suku-suku bangsa yang berlainan.
Ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis. Baik hukum substansif maupun hukum adjektif di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan hak-haknya, mempertahankan hak-haknya, memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraannya, dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga-warga masyarakat yang menamakan dirinya sebagai penguasa untuk mempertahankan kedudukan sosial politik ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga-warga masyarakat. Keempat, hukum dan kekuasaan. Ditinjau dari sudut ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya atau untuk menambah serta mengembangkannya. Secara sosiologis, elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang tinggi atau tertinggi dalam masyarakat dan yang biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas. Baik buruknya suatu kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Kelima, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum sebagai kaedah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Misalnya, hukum waris, hukum perkawinan, adat, dan sebagainya. Peraturan semacam itu juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat patrilineal yang mempertahankan prinsip eksogami untuk mempertahankan keutuhan sistem kaum. Keenam, kepastian hukum dan kesebandingan. Kepastian hukum dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok daripada hukum. Walaupun demikian, seringkali kedua tugas tersebut tidak ditetapkan sekaligus secara merata. Hal itu ditegaskan pula oleh Max Weber yang membedakan substantif rationality dari formal rationality. Dikatakan bahwa sistem hukum Barat mempunyai kecenderungan untuk lebih menekankan pada segi formal rationality. Artinya, penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan semacam itu seringkali bertentangan dengan aspek-aspek dari substantif rationality, yaitu kesebandingan bagi warga-warga masyarakat secara individual. Yang terakhir yaitu peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Bagaimana hukum dapat mengubah masyarakat? Sampai sejauh manakah peranan hukum dapat mengubah masyarakat? Sebenarnya tidaklah mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Untuk memberikan sedikit gambaran mengenai masalah peranan hukum, ada dikemukakan beberapa persoalan yang menjadikan hukum dapat merubah suatu masyarakat. Yang pertama yaitu pengadilan. Yang kedua, efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Yang ketiga, tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, difusi hukum dan pelembagaannya. Yang kelima, hukum antara para penegak atau pelaksana hukum. Dan yang keenam, masalah keadilan. Pembahasan terakhir yaitu sistem lapisan kekuasaan yang memicu terjadinya hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas atau upper class dan golongan bawah atau lower class. Dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class, karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Upper class yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan berwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia. Dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit dua hal yang menonjol. Pertama, para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tidak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang karena ada pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, karena sistem hukum antara lain menciptakan dan merupakan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya. Dalam hal ini, ada hak warga masyarakat yang tak dapat dijalankan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, ada hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan tertentu.
Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Di satu pihak, hukum memberi batas kekuasaan, dan di lain pihak, kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum. Peran hukum di sini adalah untuk menjaga agar kekuasaan tadi tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya, di mana ada batasan-batasan tentang peranannya yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan. Dan hal ini tidak menepis kemungkinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu piramida kekuasaan, di mana di dalam sebuah piramida kekuasaan ini terdapat orang-orang yang dapat membentuk hukum dan orang-orang yang dapat menentukan hukum yang berlaku di masyarakat, tetapi tetap ada batas-batas tertentu. Dan tidak jarang, piramida kekuasaan ini sering menimbulkan permasalahan di masyarakat. Terdapat beberapa jenis piramida kekuasaan. Yang pertama yaitu tipe kasta, yaitu sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang berkasta, di mana hampir tidak terjadi gerak sosial yang vertikal. Di dalam masyarakat-masyarakat dengan pola lapisan kekuasaan semacam ini, maka secara sosiologis berlakunya hukum lebih banyak didasarkan pada paksaan dari atas. Suka tidaknya masyarakat tidak menjadi soal hukum yang diperlukan secara mutlak harus ditaati. Kedua yaitu tipe oligarkis, yang merupakan lapisan kekuasaan yang masih mempunyai garis-garis pemisah yang tegas. Akan tetapi dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut, terutama dalam hal kesempatan yang diberikannya kepada para warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan yang tertentu. Tipe semacam ini dijumpai pada masyarakat-masyarakat feodal yang telah berkembang. Dapat diperkirakan bahwa pada pola ini, walaupun kepentingan-kepentingan dari warga-warga lapisan bawah telah mulai diperhatikan, namun berlakunya hukum secara sosiologis masih lebih banyak didasarkan paksaan dari atas, yaitu dari pihak penguasa, sehingga corak hukum pun lebih menampakkan segi-segi ketertiban daripada kebebasannya. Dan yang ketiga yaitu tipe demokratis, di mana pada tipe yang ketiga ini berlakunya hukum secara sosiologis diarahkan pada suatu keseimbangan antara paksaan dan dari penguasa dengan kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Walaupun keseimbangan tersebut merupakan suatu ideal, akan tetapi tak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat terjadi. Kesimpulannya, dari materi yang telah dipaparkan, hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, sehingga agar hukum dapat dilaksanakan dalam pentataan ketentuan-ketentuannya, hukum memerlukan kekuasaan sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya. Akan tetapi, agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan, maka diperlukan hukum. Oleh karenanya, maka hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, melainkan hanya dapat dibedakan saja. Dan oleh karenanya, hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya harus ditentukan batas-batasnya oleh hukum, atau dalam ungkapan populer dapat dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Sekian pemaparan presentasi mengenai materi hukum dan kekuasaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.